Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen pada Juni 2020 sebesar 83,8, naik dibandingkan bulan sebelumnya. Meningkatnya IKK Juni 2020 ditopang oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang. Ini terlihat pada indeks ekspektasi konsumen yang naik dari 104,9 di Mei menjadi 121,8. Namun sayangnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini masih berada di zona pesimistis. Indeks kondisi ekonomi Juni hanya berada di 45,8, lebih rendah jika dibandingkan posisi bulan Mei. Meski begitu, survei Bank Indonesia mengindikasikan menguatnya ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang, seiring proyeksi meredanya COVID-19 di Indonesia dan meningkatnya aktivitas usaha pada 6 bulan mendatang. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi akan kembali dibahas sebagai rencana strategis Kementerian Keuangan 2020 hingga 2024. Kementerian Keuangan menyebut RUU Redenominasi bertujuan untuk efisiensi perekonomian seperti percepatan waktu transaksi serta menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN. Bank Indonesia sendiri pernah menjelaskan redenominasi. BI menegaskan, redenominasi bukanlah sunring. Redenominasi dengan menghilangkan beberapa angka nol itu, menurut Bank Sentral, biasanya dilakukan kondisi ekonomi yang stabil dan menuju sehat. Royal Dutch Shell berniat hengkang dari blok Masela. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiranto menyatakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi COVID-19 membuat Shell mundur dari blok gas abadi Masela. Saat ini, Shell sedang berdiskusi dengan Inpex Corporation terkait pencarian mitra baru untuk proses pengalihan hak partisipasi. Julius menjelaskan, rencana Shell keluar dari blok Masela sebenarnya sudah diutarakan beberapa bulan lalu. Ia menilai mundurnya Shell dalam pengembangan blok Masela akan berdampak besar terhadap perkembangan penyelesaian proyek. Shell dikabarkan tengah mencari investor untuk menjual 35% sahamnya di proyek blok Masela dan berharap bisa mendapatkan dana $1 miliar Amerika Serikat dari penjualan sahamnya pada proyek bernilai $15 miliar AS itu. Dikala pandemi COVID-19 menghantam seluruh nadi ekonomi, konglomerat asal Amerika Serikat Warren Buffett justru menghabiskan $4 miliar AS untuk membeli transmisi gas dan aset penyimpanan dari Dominion Energy. Dari transaksi ini, Buffett juga menanggung utang $5,7 miliar Amerika Serikat, sehingga total nilai transaksi mencapai hampir $10 miliar. Buffett membeli aset gas tersebut melalui perusahaannya Berkshire Hathaway. Berdasarkan ketentuan transaksi, Berkshire Hathaway Energy akan memperoleh 100% dari transmisi energi Dominion, Questar Pipeline, dan transmisi gas Carolina, dan 50% dari sistem transmisi gas Iroquois. Dengan begitu, Berkshire Hathaway Energy akan membawa 18% dari semua transmisi gas alam antar negara di Amerika Serikat atau naik dari 8% dari kondisi pada saat ini. Otoritas Inggris berencana menyetop keterlibatan Huawei dalam pengembangan jaringan 5G mereka. Langkah tersebut didasarkan atas penilaian ulang Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris atau NCSC tentang risiko pengintaian oleh Huawei. Padahal sebelumnya, NCSC dan salah satu unit intelijen Inggris menyatakan risiko keamanan dari Huawei dapat dimitigasi. Namun setelah Amerika Serikat melarang Huawei beberapa waktu lalu, NCSC mengubah keputusannya dan menyusun jadwal pencopotan komponen Huawei yang sudah terpasang pada jaringan 5G. Perusahaan telekomunikasi Inggris BT dan Vodafone meminta waktu pencopotan komponen dari Huawei hingga 2030. Namun para pejabat kementerian meminta pencopotan dilakukan lebih cepat, walaupun harus memundurkan jadwal peluncuran jaringan 5G.